Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan IPA selanjutnya untuk IPA kelas 7 adalah tentang Kingdom Animalia untuk yang vertebrata. Vertebrata, siapa yang masih ingat? Vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Begitu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, untuk vertebrata jenis ikan atau fishes. Ciri-cirinya bagaimana untuk ikan? Ciri-cirinya penutup tubuhnya berupa sisik. Ya kan, untuk yang kan kalian pasti pernah itu ya, pernah melihat ikannya itu. Penutup tubuhnya berupa sisik. Dengan tubuh berlendir ya, kadang kan kita megang ikan licin-licin gimana gitu ya. Ya, berlendir, kemudian alat geraknya berupa sirip, alat pernapasan berupa insang, kemudian terdapat labirin untuk ikan yang hidup di daerah miskin oksigen. Nah ini contohnya adalah ikan lele. Ikan lele kan hidup di air yang keruh, agak sedikit berlumpur gitu kan. Nah daerah seperti itu miskin oksigen, oksigennya sedikit. Maka ikan tersebut, yaitu pada ikan lele misal, dia punya labirin. Kemudian reproduksinya secara ovipar. Secara ovipar berarti bertelur gitu ya, bertelur. Kemudian fertilisasi secara eksternal pembuahannya nanti pembuahan pada ikan secara eksternal atau di luar tubuh induknya, atau pertemuan antara sel sperma dari induk jantan dan betina. Induk jantan, pertemuan sel sperma dari induk jantan dan pertemuan sel telur dari induk betina itu bertemunya di luar tubuh induk. Itu kan pembuahannya di luar tubuh induknya gitu. Itu yang dinamakan fertilisasi eksternal. Kemudian bersifat poikiloterm. Poikiloterm artinya adalah berdarah dingin. Nah, dia mampu menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungan. Nah, contoh untuk vertebrata jenis ikan, ya banyaknya ada ikan hiu, ikan lele, ikan bandeng, ikan emas, ikan cupang ini ya, kemudian ikan arowana. Nah, selanjutnya, pembahasan selanjutnya untuk vertebrata adalah jenis amfibi. Amfibi atau hewan yang hidup di dua tempat ya, jangan dua alam. Dua tempat yaitu darat dan air. Nah, untuk amfibi, ciri-cirinya adalah penutup tubuh berupa kulit tipis dan lembab. Nah, penutup tubuhnya berupa kulit tipis dan lembab. Kemudian alat geraknya berupa dua pasang kaki. Alat geraknya berupa dua pasang kaki, habitatnya di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Jangan bilang di dua alam, karena kita atau hewan tersebut masih di satu alam. Kita bahasnya di satu alam, yaitu dunia gitu ya. Menyebutkannya atau menjelaskannya yaitu habitatnya di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Kemudian alat pernapasannya berupa paru-paru, kemudian mengalami metamorfosis atau siklus hidup, kemudian reproduksinya secara ovipar, bertelur ya, kemudian fertilisasi secara eksternal, pembuahan terjadi di luar tubuh induknya, dan bersifat poikiloterm juga. Artinya suhu tubuhnya akan menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Kemudian contoh untuk amfibi ada apa saja? Ada kata, kemudian salamander. Nah ini untuk penampakan salamander. Bagi yang belum pernah lihat salamander itu seperti ini. Tuh, saya lanjutkan. Kemudian vertebrata reptil atau hewan melata. Nah, ciri-cirinya penutup tubuhnya berupa kulit kering dan bersisik. Kulit kering dan bersisik, kemudian alat geraknya berupa dua pasang kaki dan otot perut. Alat geraknya berupa dua pasang kaki dan otot perut. Kecuali ular karena ular tidak mempunyai kaki, dia hanya menggunakan otot perut. Nah, kemudian berjalan secara melata. Ya kakinya gerak, tetapi untuk bagian tubuh perutnya dia juga ikut gerak. Jadi alat geraknya juga atau menyentuh tanah gitu ya. Nah, itu adalah berjalan secara melata, bersifat poikiloterm, tadi udara dingin. Suhu tubuhnya mampu menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Kemudian reproduksinya secara ovipar, ada yang secara ovipar, ada juga yang secara ovovivipar, yang secara bertelur melahirkan. Ada juga yang secara vivipar.
Gitu. Kemudian fertilisasi secara internal, pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. Contohnya, untuk contoh reptil adalah ular, kadal, buaya, penyu, biawak, cicak, kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah aves atau unggas. Penutup tubuhnya berupa bulu. Nah, bedakan ya antara bulu dengan rambut. Bulu itu yang biasa di ayam, burung, begitu. Kalau rambut yang ada di tubuh kita, kepala kita ini, ya di permukaan tubuh juga ada. Kemudian kucing, nah kucing itu rambutnya bukan bulu. Nah, itu dibedakan ya antara bulu dan rambut. Nah, untuk aves atau unggas, penutup tubuhnya berupa bulu. Kemudian alat geraknya berupa sepasang kaki dan sayap. Mempunyai paruh. Kemudian alat pernapasannya berupa paru-paru dan dibantu dengan pundi-pundi udara. Kemudian bersifat homoioterm. Homoioterm adalah lawannya dari poikilotherm. Kan ini berdarah dingin ya, poikilotherm. Nah, homoioterm adalah berdarah panas, artinya suhu tubuhnya tidak menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Begitu. Kemudian reproduksinya secara ovipar, bertelur, fertilisasinya secara internal, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, contoh untuk unggas ada apa saja? Ada ayam, kemudian kalkun, burung unta, burung puyuh, bebek. Nah, itu contoh-contoh unggas. Selanjutnya yaitu untuk mamalia. Kita bahas mamalia. Ciri-ciri mamalia, ciri-cirinya apa? Penutup tubuhnya berupa rambut. Nah ini contoh mamalia. Kelinci, penutup tubuhnya berupa rambut. Kemudian memiliki kelenjar susu. Kemudian alat pernapasannya berupa paru-paru. Pernapasan berupa paru-paru bersifat homoioterm. Artinya berdarah panas, suhu tubuhnya tetap tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan. Kemudian reproduksinya secara vivipar, beranak atau melahirkan gitu ya. Kemudian fertilisasi secara internal. Maksudnya tadi pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya atau pertemuan antara sel sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh induk. Nah, untuk contoh mamalia ada kambing, lumba-lumba, paus. Nah, itu lumba-lumba, paus itu masuknya ke mamalia ya, diingat-ingat. Kemudian sapi, kera, kelinci, kerbau. Nah, itu. Nah, ini untuk beberapa catatan tadi yang sudah saya jelaskan juga. Homoioterm, berdarah panas, artinya suhu tubuhnya tetap tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan. Contohnya untuk mamalia, kemudian apalagi aves kayak gitu ya. Nah, itu. Kemudian untuk yang poikilotherm, berdarah dingin, artinya suhu tubuhnya berubah-ubah menyesuaikan suhu lingkungan. Contohnya ya tadi ada amfibi, kemudian reptil gitu ya. Nah, selanjutnya untuk fertilisasi eksternal, artinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur terjadi di luar tubuh induk. Kemudian kalau fertilisasi internal, artinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh induk. Ya, itu saja untuk vertebrata, untuk pembahasan kita tentang vertebrata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.